Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kita. Mari setiap kita di masa kekeringan ini, kita terus tingkatkan iman. Ya, jangan sampai iman kita luntur. Jangan sampai iman kita, kadar iman kita, itu semakin turun. Hati-hati. Karena semakin turun iman kita, maka kecenderungan kita akan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, hati-hati. Makanya di dalam hidup ini kita terus harus berjuang meningkatkan iman. Dan memang penderitaan, kesengsaraan itu menjadi sumber untuk kita sebenarnya meningkatkan iman percaya kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan masa sengsara. Karena di dalam Alkitab kita juga dicatatkan situasi-situasi, pernah ada keadaan-keadaan di mana dunia bahkan itu mengalami penderitaan. Nah, bukankah sekarang ini juga kita sedang mengalami hal yang sama? Di mana karena COVID, maka perekonomian itu pun berdampak. COVID tidak hanya menyerang negara kita, tetapi seluruh dunia itu terkena COVID dan terkena dampak daripada COVID ini yang berkaitan dengan perekonomian. Bagaimana supaya kita survive? Nah, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, yang saya harap ini menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di masa kering pun kita tetap bisa menjalani masa kering ini. Sampai masa kering itu bisa berakhir pada waktunya. Mari kita lihat dulu di dalam Kejadian 41. Ayat yang ke 33 sampai ayat yang ke 36. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Kejadian 41 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan mencatat, saudara, oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Hari ini saya mengambil satu tema, hidup di dalam penderitaan. Hidup di dalam penderitaan. Kita tahu sesuatu yang menyengsarakan itu membuat kita menderita. Kita tahu bahwa keadaan-keadaan seperti sekarang ini yang sedang kita alami bersama-sama, ya, itu membuat kita menderita. Mau kita percaya Yesus, mau kita juga tidak percaya Yesus, kita mengalami hal yang sama, saudara. Hal yang sama. Puji Tuhan kita bisa bertahan 1 tahun. Ya, kita akan masuk 1 tahun ya. Karena kemarin itu, kalau saya tidak salah, dimulai bulan 3 itu. COVID itu mulai terjadi. Kita bisa bertahan selama 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun. Setahun lah sekarang. Nah, kita tidak tahu ini ke depan. Berapa lama lagi situasi ini pun kita tidak tahu. Ya, sebab vaksin yang ada pun itu bukan obat. Tapi vaksin itu membuat tingkat imunitas tubuh kita itu lebih dibandingkan yang biasanya. Sebab saya lihat orang yang divaksin juga ya tetap juga pakai masker. Tetap juga dia harus jaga jarak. Tidak bisa juga hidup seperti sebelum COVID itu tidak ada. Sebelum COVID itu ada. Tetap gaya hidup yang
di masa COVID tetap dilakukan meski sudah divaksin. Kita semua sedang menderita. Perekonomian kita ini sedang semuanya mengalami kemerosotan, ya, sedang mengalami seperti itu. Bahkan mungkin saja ada orang-orang yang kaya raya yang dulunya punya begitu banyak pekerja-pekerja, ya dia harus keluarkan, ya karena situasi semua perekonomian. Bahkan mungkin saja gereja-gereja pun mengalami juga penurunan omset. Ya, capek saudara, capek sekali. Sama-sama kita semuanya letih. Kita harus menyadari inilah satu keadaan yang memang semua kita harus alami. Sehingga saya mau katakan, walau kita menjadi anak Tuhan, kita tetap hidup normal seperti orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Artinya orang yang nggak percaya kepada Tuhan menderita dia dengan keadaan ini, kita pun pasti sama-sama mengalami penderitaan. Sama-sama. Jadi sama-sama kita menikmati penderitaan ini. Apa yang sedang kita alami ini, ya harus kita jalani. Karena kita berada di dalamnya. Harus kita berjalani. Nah, kalau kita kembali kepada konteks daripada kehidupan Yusuf dulu, ya. Dan di sini kita tahu Yusuf itu akhirnya dipilih dia, yang bertanggung jawab, yang menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya sangat tertarik ya dengan kalimat petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yusuf pada saat itu. Sehingga terbukti selama masa kelaparan, selama masa kekeringan 7 tahun, bukan hanya Mesir yang survive, tapi banyak bangsa juga survive. Bahkan bangsa Israel itu dipelihara selama masa kekeringan. Dan itu semuanya saya lihat terjadi. Itu bukan karena berdoa tanpa ada tindakan. Tidak, saudara. Melainkan memang ada tindakan-tindakan yang wajib dikerjakan. Sehingga saya percaya dalam hidup ini. Ya. Untuk segala sesuatu yang kita harapkan terjadi, apalagi sedang di dalam masa kekeringan, supaya saya bisa bertahan, saya bisa tetap diberkati oleh Tuhan, maka ada hal-hal yang memang mesti kita lakukan. Jadi hidup dalam Tuhan itu jangan kita selalu melihat, ya, jangan selalu melihat situasi bangsa Israel yang ada di padang gurun. Jangan. Itu saudara harus lihat status kasusnya dengan benar loh. Kalau enggak nanti kita jadi Kristen yang enggak benar, yang tidak benar pola pikirnya. Jadi orang Kristen yang akan salah pola pikirnya. Kasus daripada bangsa Israel itu padang gurun. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, ya mereka tidak lagi menerima mana, tidak lagi menerima daging langsung dari Tuhan, kan tidak lagi. Dimana mereka udah harus berjuang untuk hidup mereka. Jangan kita sikit-sikit ambil ayat firman, wah situasi padang gurun. Ya padang gurun itu kita harus lihat situasinya bagaimana. Memang Tuhan harus pelihara mereka secara langsung. Memang itu berupa mujizat, tindakan Tuhan, ya. Itu memang harus perbuatan Tuhan. Ya beda dengan zaman kita sekarang dong. Jangan disamakan, jangan selalu lihat-lihat. Wah lihat itu, bangsa Israel saja dipelihara Tuhan di padang gurun. Ya iyalah, logika itu saudara. Namanya padang gurun. Keahlian mereka bagaimanapun ya tidak ada artinya. Mereka mau bercocok tanam tidak bisa. Apapun mau dikerjakan tidak bisa karena situasinya di padang gurun.
Tidak ada apapun yang bisa memungkinkan untuk menghasilkan sesuatu. Ya memang Tuhan harus pelihara mereka. Jadi mana itu turun tiap hari, ya daging diberikan secara gratis semuanya. Ya karena memang harus begitu. Karena tidak ada potensi dari diri mereka semua yang bisa mereka kerjakan di padang gurun. Ya, padang gurun kan tidak bisa menghasilkan apapun selain kaktus. Ya tanam kaktus lah dia, kan nggak susah. Mempercocok tanam gimana di padang gurun? Nah ini kita ini harus tepat melihatnya. Jangan hanya lihat-lihat firman lalu katakan lihat Tuhan pelihara bangsa Israel. Masa kita di masa kekeringan gini lah Tuhan tidak pelihara. Lalu kita malas-malasan doa saja, ya Tuhan sediakan kita bilang. Ya nggak begitulah. Nggak tidak seperti itu saudara ya, tidak seperti itu. Masa padang gurun ya memang Tuhan yang bertanggung jawab karena tidak ada potensi manusia yang bisa menghasilkan. Mau ngapain dia di padang gurun itu? Ha? Mau nanam? Kalau Ishak kan memang itu di tanah Kanaan dia. Tanahnya subur. Ditanam ada air. Kan logika itu semua. Ya, bukan hanya dia percaya dengan janji Tuhan, tapi dia bertindak dalam janji itu. Dalam tindakannya itulah, dalam pekerjaan yang dia lakukan itulah Tuhan memberkati dia. Ya kan, kalau kasus Ishak itu kan dia menabur itu untuk kebutuhan hidup. Apa yang dia tabur ya mungkin dia jual untuk menghasilkan uang. Ataupun apa yang dia tabur itu untuk dia makan beserta dengan keluarganya. Karena naburnya ke tanah. Bukan nabur ke manusia itu. Apa yang dia kerjakan itulah diberkati oleh Tuhan. Ya. Segala sesuatu di dalam Alkitab, jangan apa-apa dirohanikan. Ya. Apalagi kasus demi kasus itu kita harus perhatikan dengan benar. Nah, di dalam kasusnya Yusuf, ya, dalam kasus Yusuf di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah berbicara kepada Fir'aun pada saat itu ya melalui mimpi. Nah, bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan setelah 7 tahun kelimpahan itu ada 7 tahun kekeringan. Nah, mereka sudah tahu ini masanya 7 tahun saja. Nah, kita kan tidak tahu ini masa COVID ini kan kita tidak tahu, saudara. Nggak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan. Makanya saya juga percaya kondisi dunia ini akan berubah memang ke depannya. Akan berubah, tidak akan pernah sama lagi. Karena COVID ini tidak ada obatnya. Vaksin yang ada pun yaitu untuk menambah kekebalan tubuh kita. Kita juga tetap masih hidup dengan protokol kesehatan. Kan begitu? Ya. Nah, ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, di dalam ayat yang ke-33, setelah Yusuf memberitahukan kepada raja situasi-situasi yang akan terjadi atas dunia, ya, yang diberitahukan oleh Allah melalui Yusuf, ya, maka ada hal yang harus dilakukan ke depannya. Nah, yang pertama itu di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Di dalam pemerintahan Mesir pada saat itu, maka yang diperlukan adalah raja harus pilih satu orang yang bijaksana, artinya sebagai pemimpin di situ, untuk menangani situasi itu. Tetapi pemimpin yang diangkat pun pada saat itu nggak boleh sembarangan. Tetapi wajib orangnya itu memiliki akal budi, memiliki pengetahuan di dalam hidupnya, dan juga bijaksana. Ya, Yusuf itu adalah satu pribadi yang saya katakan dia bijaksana, penuh akal budi.
Dari mana saya tahu? Walaupun kalau kita melihat kehidupan Yusuf sebelumnya, itu dia menderita. Tetapi dari penderitaan itulah dia memiliki hikmat dalam hidup dia. Waktu dia dipercaya menjadi budak, jadi budak di rumah Potifar, maka dia dipercaya oleh Potifar kan? Sebab apa? Dalam kepercayaan itu banyak hal yang bisa dia lakukan. Muncul hikmatnya di situ. Sehingga apa yang dia kerjakan semuanya dilihat tuannya itu baik. Bahkan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara pun dia tetap dipercaya di situ. Apapun yang diberikan kepada dia, dia kerjakan sehingga hikmat itu ada pada dia. Jadi penderitaan demi penderitaan yang dia alami pada saat itu. Tapi ingat ya, situasi Yusuf itu di Potifar itu adalah budak. Ya, itu budak. Budak itu tidak punya hak apapun. Ya, situasinya begitu. Jangan kita samakan dengan situasi sekarang. Nggak boleh disamakan. Ya, situasi Yusuf itu kasusnya dia budak. Namanya budak dibeli tuannya. Jadi hidupnya itu milik tuannya. Makanya Yusuf di fitnah pun ya dia nggak bicara. Dijebloskan ke dalam penjara pun ya udah dijebloskan saja. Karena status dia masalahnya budak. Dia nggak bisa membela dirinya. Apapun yang disuruh ya dia kerjakan. Ya dia budak. Nggak ada hak dia. Nah, jangan samakan dengan situasi sekarang. Tidak boleh kita samakan. Kemudian saudara, harus dipilih orang yang bijaksana. Kadang-kadang memang penderitaan itu membuat kita bijaksana. Memang begitu. Ya, makanya penderitaan juga itu bagus. Tanpa penderitaan saya lihat ini kita itu tidak bertambah kepintarannya. Walaupun memang banyak juga yang karena kesukaran ya ininya juga jadi tidak benar gitu. Ya nggak benar pun dikerjakan, yang penting dapet lah gitu kan. Ada juga yang begitu. Ya tergantung manusianya saja. Kira-kira penderitaan itu harus dilalui, diresponi dengan bagaimana. Ya Yusuf itu luar biasa. Penderitaan yang dia lakukan, yang terjadi dalam hidupnya itu justru membuat dia semakin smart. Ya, semakin smart. Bahkan Tuhan itu memberikan hikmat yang begitu besar kepada dia. Jadi yang pertama memang di masa sengsara itu kita memerlukan hikmat. Ya. Kalau di situasi pada saat itu memang harus dipilih orang yang bijaksana. Situasi pada saat itu harus dipilih nih, orang yang memang pintar mengelola ini situasi. Bagaimana cara mengelola dua situasi ini supaya nanti dalam situasi kekeringan tidak ada masalah. Nah begitu. Ya ini dari sisi pemerintahan. Dari sisi kehidupan kita, maka mari kita hidup bijaksana. Ya, harus bijaksana. Hidup dalam pengetahuan yang benar. Isi pikiran kita dengan pengetahuan yang benar. Di dalam situasi yang seperti ini. Ya, isi diri kita dengan hikmat. Minta terus hikmat Tuhan. Karena itu yang pertama di sini. Belum caranya. Tetapi memang harus jadilah pribadi yang berhikmat. Karena dari orang berhikmat inilah Mesir bahkan banyak bangsa itu diselamatkan di masa kering. Jadilah orang berhikmat itu. Jadilah pribadi yang senantiasa hidup dalam pengetahuan yang benar. Ya, kalau yang nggak benar ditinggalkan. Jangan segala macam cara dilakukan saja. Yang penting duit ngalir. Itu nggak bagus itu. Yang penting survive. Nggak begitu. Ya, karena kalau kita lihat nanti cara daripada Yusuf itu betul. Itu pas sekali. Tidak ada unsur dosa di dalamnya. Nah, begitu. Ya, jadi yang pertama mari kita hidup berhikmat. Ya. Yusuf itu orang yang berhikmat dan punya pengetahuan. Jadilah kita seperti itu. Amin ya. Lalu yang kedua, saudara,
Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik. Ya, penilik itu kan penanggung jawab atas negeri ini. Ya, karena kan tidak mungkin dia bekerja sendiri. Harus ada orang-orang lain. Ya, ini kan masih sebuah saran. Setelah saran ini baru dia dipilih. Nah, setelah itu baru dipilihilah oknum-oknum yang bertanggung jawab gitu. Atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi selama 7 tahun kelimpahan, penilik-penilik ini yang ditempatkan di setiap tempat ini, itu mereka memiliki satu tanggung jawab supaya setiap hasil tanah dalam masa kelimpahan itu, mereka harus memungut 1/5 dari hasil tanah itu. Jadi tidak semua dihabisin. 1/5-nya harus disisakan, diambil dia. Dan mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan, ya. Jadi mereka di sini para penilik itu, yang orang yang ditempatkan di posisi ini, daerah ini. Nah, mereka bertanggung jawab untuk apa? Mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun. Ya, jadi tetap di dalam kontrol daripada raja. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ingat ya, menimbun dan menyimpan. Jadi di masa kelimpahan itu justru dimanfaatkan. Ya, 1/5-nya itu diambil dia untuk disimpan selama 7 tahun. Ada penyimpanan. Itu hal kedua yang dilakukan. Jadi yang pertama tadi, kita harus hidup berhikmat. Kita harus hidup dengan pengetahuan yang tepat. Pengetahuan yang tepat. Karena biasanya pengetahuan yang nggak tepat itu bikin susah, saudara. Iya, serius loh. Kalau pengetahuan yang kita miliki nggak tepat, itu bikin ruwet. Kita justru menambah masalah dalam hidup kita. Kalau kita tidak berhikmat, tambah masalah, percaya saya. Kalau kita berhikmat, apapun yang ada di dalam rumah, ya itu kita syukuri. Gitu. Di masa sukar nggak usah terlalu banyak keinginan sebenarnya. Di masa sukar kalau bisa diberhentikan dulu, ya dihentikan aja dulu. Karena lagi masa sukar. Kita bergerak dengan apa yang ada. Itu berhikmat. Itu penting sekali. Tetapi pelajaran yang kedua adalah, mari di masa yang berlimpah, ya, ini untuk pelajaran nanti ke depan. Ya, karena kita sedang dalam kondisi sukar. Mari di dalam kondisi yang berlimpah, kita nyimpan. Jangan punya prinsip begini, Tuhan besok sediakan. Oh enggak, ini enggak begitu loh. Kalau kita berprinsip, besok Tuhan sediakan apa yang ada sekarang, habiskan semuanya. Besok Tuhan sediakan lagi, itu orang nggak berhikmat. Gitu. Memangnya kita tahu hari esok bagaimana? Mereka tahu loh. 7 tahun kemudian nanti ini kondisi tidak baik ini. Loh, kita kan tidak tahu kapan masa tidak baik. Sekarang kita masa dalam kondisi tidak baik. Makanya penting untuk kita menyimpan di masa kelimpahan. Ini harus jadi pelajaran penting. Kenapa menyimpan itu penting, saudara? Karena saat kita menyimpan, ada persediaan untuk menghadapi situasi yang tidak baik. Kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik sekarang. Mungkin dulu kita tidak pernah berpikir situasi ini. Kita tidak pernah tahu situasi ini. Tapi bisa tiba-tiba, kita pikir mungkin waktu itu hanya sebulan, 2 bulan, kelar. Udah setahun lebih loh. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan ini.
Makanya penting dalam hidup ini kita mulai belajar. Kalau ya saya tidak tahu ya. Kalau nanti Tuhan izinkan berhenti ini COVID, lalu kita masuk kembali kepada kehidupan yang baru, ada lagi ya kita diberkati gitu. Nah, tolong ingat ini. Ayo berhikmat kita. Ayo simpan. Jangan semua dihabisin. Simpenlah itu. Maka sekarang kan ada sistem tabungan. Nabung, ayo banyak nabung. Karena kita tidak pernah tahu, saudara. Masa sukarnya kita itu kapan nantinya. Toto sakit, waktu butuh uang banyak. Kan udah pusing kalau sempat begitu. Nggak ada yang disimpan gitu loh. Karena menganggap besok Tuhan sediakan. Nah, ini yang ini satu pemandangan yang menurut saya sangat keliru. Ya. Karena Yusuf tidak berpikir begitu. Dia harus menyimpan. Bukan nanti masa kekeringan Tuhan siapkan. Enggak. Mereka harus simpan di masa kelimpahan. Untuk persiapan di masa kekeringan. Jadi semuanya bisa diterima oleh akal. Bisa diterima akal sehat. Makanya Tuhan kita itu kan Tuhan yang pakai juga akal gitu loh. Lalu menciptakan segala sesuatu di bumi ini kan dari awal. Semua itu kan pakai akal, saudara. Berfirmanlah Tuhan itu bukan asalan jadi. Enggak. Kalau kita lihat binatang-binatang kita pun dalam diri kita ini ada. Kalau kita pelajari unsur dalam tubuh kita ini begitu luar biasanya Tuhan itu dengan akalnya menciptakan kita. Jadi hidup dalam Tuhan itu juga pakai akal. Jangan ngeroh aja. Tuhan siapkan. Aduh. Saya mau ingatkan ya, kalau di masa sukar begini jangan tambahin anak. Maaf yang menikah, jangan tambahin anak. Jangan bilang ini kan anugerah Tuhan Pak Pendeta. Halo, berhikmat. Anak itu, ya maaf ya, saya bukan katakan seorang anak itu beban. Tetapi setiap anak itu pasti ada biayanya, ada cost-nya. Jangan bilang Tuhan sediakan. Kita yang enak-enak kok Tuhan yang tanggung jawab. Itu kan kita jadi orang yang gak bertanggung jawab begitu. Kita yang ini perusahaan yang kita garap terus kita kita demo. Berhikmat dalam hidup. Kenapa kita harus menyimpan yang kedua tadi? Supaya di masa kekeringan pun ya kita bisa bantu orang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bangsa-bangsa itu datang ke Mesir karena di Mesir itu limpah di masa kekeringan itu. Sebab apa limpahnya? Bukan Tuhan turunkan, tidak. Tapi ketika di masa kelimpahan, mereka mengumpulkan. Sehingga semua yang dikumpulkan itu sebenarnya, itu untuk mencukupi kebutuhan bangsa loh. Banyak bangsa. Walaupun dengan sistem barter dia pada saat itu. Ya kan, kamu beli ini dengan uangmu, ya saya kasih ini sama kamu. Sehingga seluruh bangsa itu tercukupi. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang. Nah, kalau kita banyak menyimpan di masa kelimpahan, maka di masa kekeringan pun kita bisa saja jadi berkat untuk orang lain. Bukan hanya kitanya survive, tapi orang lain pun bisa survive melalui kita. Dipakai Tuhan kita untuk mereka. Jadi mari kita, saudara yang dikasih Tuhan, jangan hidup sembarangan lagi. Penderitaan itu harus menjadi satu pelajaran buat kita. Yusuf dipakai Tuhan dengan hikmat dari Allah yang Allah berikan kepada dia. Untuk membuat seluruh bangsa itu survive di masa kekeringan. Saya juga percaya, kalau kita hidup dengan akal budi dan hikmat, maka tidak ada kekeringan yang bisa menghancurkan kita. Paling tidak kita bisa tetap bertahan. Makanya Alkitab juga mencatat, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah. Itu kan ada itu kan bukan sesuatu yang sembarangan ditulis itu, tidak. Tapi mengucap syukur itu kan itu bicara hikmat juga, saudara. Karena situasi kita tidak akan selalu sama kan. Kiranya kebenaran yang saya paparkan pada hari ini membuat kita ya
tetap bisa bertahan dan melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Kiranya di masa kelimpahan tidak lagi kita gunakan untuk sesuatu yang nggak ada artinya. Apa yang harus ditabung-tabung aja. Beberapa ditabung. Jangan terlalu banyak keinginan. Sebenarnya yang membuat kita menderita itu keinginan yang tidak pernah putusnya. Keinginan yang sebenarnya hanya memperbesar kapasitas nafsu. Padahal nggak penting itu. Sehingga apa yang harus kita tabung pun kita udah nggak tabung. Habis begitu aja. Kita justru menambah masalah dalam hidup kita. Penting berhikmat. Ikut Tuhan itu pakai ini juga. Sekali lagi saya mau katakan, pakai pola pikir, pakai pengetahuan yang benar. Jangan ngeroh. Tuhan sediakan. Aduh. Memangnya Tuhan itu pembantu kita. Ya. Ngapain kita dikasih Tuhan anugerah pikiran, kekuatan tindak, kita bisa bertindak, pengetahuan. Ya untuk apa kalau apa-apa Tuhan sediakan? Amin ya. Mari kita semuanya menyadari bahwa di masa sukar ini kita harus hidup berhikmat. Dan nanti kalau kita kembali kepada masa yang baik, meskipun memang dunia ini tidak akan semakin baik. Kalaupun nanti ada masa yang baik, ayo gunakan itu untuk kita menyimpan. Sehingga di masa sukar pun kita survive. Di masa sukar pun kita masih tetap bisa memberkati orang lain. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.